Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini, pembahasan kita pada kitabut tauhid pada al-bab kalau di kitab aslinya al-babul khamis wa thalathun, bab yang ke-35, tapi diterjemah bab 36. Bab ma jaa fir riya, bab yang dalil yang datang menjelaskan tentang riya. Artinya bahwa riya ini dilarang dan ini bisa masuk ke dalam asyirkul akbar, bisa masuk juga ke dalam asyirkul asghar. Jadi riya bisa masuk ke dalam syirik yang besar, bisa masuk ke dalam syirik yang kecil. Yang masuk ke dalam syirik yang besar adalah riyanya orang-orang munafik dengan an-nifaq al-akbar. Itu munafik dengan kemunafikan yang besar, atau munafik akidahnya dia kafir pura-pura Islam. Ini dia riyanya masuk syirik besar karena tidak ada sama sekali karena Allah Subhanahu wa taala. Murni karena supaya dianggap bagian dari orang Islam. Riya yang jenis ini syirik besar dan semua amalnya hangus habis semuanya. Dan riya yang kedua yang masuk asyirkul asghar diistilahkan oleh para ulama adalah yasirur riya, riya yang sedikit. Dia beramal karena Allah tapi terselip di dalamnya ingin dilihat, ingin disanjung, ya ingin dipuji. Nah, ini namanya riya yang syirik kecil. Tetapi kendati pun kecil, ini tetap berbahaya. Kita bacakan dulu apa yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala di dalam kitab tauhid. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi, akhir dari surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan, aku hanyalah manusia seperti kalian yang diberi wahyu kepadaku bahwa ilah kalian hanyalah ilah yang satu, itu Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berharap berjumpa dengan Rabbnya
maka hendaklah dia beramal salih dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah kepada yang selain Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini jelas ya. Kita tadi sudah katakan, dan ayat ini bersifat umum. Tidak menyekutukan Allah sifatnya umum, baik syirik yang besar ataupun yang kecil. Begitu juga dalam hadis kursi yang dibawakan oleh Asy-Syaikh di dalam kitab ini, yaitu hadis kursi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'anil syirk." Aku adalah yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa orang yang beramal dengan satu amalan, dia sekutukan aku bersama dengan selain aku dalam amalnya tersebut, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan amal tersebut, artinya Allah tidak terima, wa syirkahu, dan Allah tinggalkan sekutunya. Jadi amalnya tidak diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Dan ini hadis dan ayat termasuk dalil bahwa asasnya amal, istilah lainnya para ulama, syaratnya amal secara umum adalah apa? Ikhlas. Yang pertama apa? Ikhlas ini. Faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktu wa syirka. Siapa orang yang menyekutukan aku dalam amalnya dengan selain aku tinggalkan amal itu dan sekutunya. Udah buat dia aja. Makanya para ulama katakan asasnya amal itu adalah ikhlas yang pertama. Kalau yang kedua adalah ittiba berdasarkan hadis, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Siapa orang yang beramal tidak ada tuntunan dari kami, dia tertolak. Siapa orang yang beramal tidak ikhlas, juga Allah apa? Allah tolak juga. Taraktuhu wa syirkahu. Tidak sesuai tuntunan, fahuwa radd. Nah, itu sama. Dan yang ketiga yang dibawakan oleh Asy-Syaikh dalam bab ini, yaitu hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian melebihi khawatiranku terhadap Al-Masih Ad-Dajjal. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan melebihi Al-Masih Ad-Dajjal. Padahal Al-Masih Ad-Dajjal ini udah berat ini. Sudah berat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, idza sami'tum bid-dajjal, idza sami'a ahadukum bid-dajjali falyan'a anhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar Dajjal sudah keluar, maka menjauhlah darinya. Menghindar dari Dajjal. Saking Nabi apa? Khawatir umatnya terkena fitnahnya apa? Dajjal. Jadi nggak ada kita suruh cari-cari Dajjal terus suruh nyamperin Dajjal, nggak ada. Nggak ada. Dan Dajjal bukan si mata satu, bukan. Ini berulang-ulang kita kesini. Matanya dua, buta sebelah. Bukan si mata satu. Kayak tokoh apa itu yang digambarkan banyak orang itu. Ya, sampai akhirnya semuanya dianggap simbol mata satu semua sekarang ini ya. Bundaran HI, wah simbol mata satu. Allah musta'an. Makanya suruh ngaji, kita belajar, bukan suruh ngelihat simbol-simbol gitu. Gitu ya, ngelihat masjid, wah, kayak bentuk segitiga ada ininya bundaran di tengah. Wah, simbol apa? Dajjal. Lalu dia samakan itu dengan simbolnya orang Nasara. Kan nggak boleh kalau sholat depannya di simbol Nasara. Sejak kapan itu mata satu itu jadi simbolnya Dajjal? Allah musta'an. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini. Kayak tadi itu keajaiban hari ini. Ya. Naam. Tapi ya tadi kalau kita sampaikan kayak begini nanti disangkanya merasa benar sendiri, ya udahlah salah semua pokoknya itu. Padahal kita sampaikan Dajjal tuh matanya dua, buta satu, bukan matanya satu.
Itu hadis bilang begitu. Jadi ada satu hal yang sangat Nabi khawatirkan lebih masih ad-Dajjal. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat katakan, kami mau Rasul. Qala asyirkul khafiyyu, syirik yang tersembunyi. Nah, jadi syirik itu ada. Yang pertama ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar, ada syirik yang besar, ada syirik yang apa? Yang kecil. Syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Begitu juga syirik dibagi menjadi yang zahir, asyirk al-zahir yang nampak, dan asyirkul khafiyyu, syirik yang tersembunyi. Riya disebut syirik yang tersembunyi karena tempatnya dalam hati. Tidak tidak kelihatan, dalam bentuk ucapan enggak ada. Kalau perkataan demi Allah, demi Rasulullah, dia tidak bermaksud menyekutukan Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi lisannya mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Ini syirik kecil zahir karena ada pada apa? Pada apa? Ucapan, perkataan. Orang tahu semua, kedengeran tahuan. Nah, makanya walaupun hatinya tidak niat menyekutukan, tapi redaksinya sudah begitu, itu sudah tidak diperkenankan. Mengesankan keserupaan. Syirik zahir ini. Nah, kalau khafi, tersembunyi dalam hati, bisa jadi lisan nggak mengucapkan. Ikhlas kok, saya ikhlas kok. Itu ya lisannya. Tapi hatinya apa? Tidak demikian. Maka dia disebut dengan asyirkul khafi karena tersembunyi di dalam hatinya. Nah, Rasul contohkan di sini. Yaqumur rajulu fayusalli, dia salat, fayuzayyinu salatahu, lalu kemudian dia hiasi salatnya, dia perbagus salatnya, lima yara min nadhari rajulin, karena dia mengetahui ada orang yang memperhatikannya. Salatnya dibagusin karena ada orang yang apa? Memperhatikannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kan nggak tahu dia bagusin salatnya karena dilihat orang atau karena memang dia betul-betul karena Allah. Kita tahu enggak? Nggak tahu. Karena itu tersembunyi dalam hatinya. Itu mengapa riya disebut dengan asyirkul khafiyyu. Syirik yang apa? Tersembunyi. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan ini? Ini Nabi bilang, aku khawatirkan, maukah aku beritahukan kepada kalian yang paling aku khawatirkan atas kalian melebihi al-Masih ad-Dajjal. Yang dimaksud kalian di sini para sahabat. Nah, yang dimaksud di sini adalah siapa? Para sahabat. Para sahabat saja Nabi SAW khawatir terkena riya, melebihi kekhawatiran Nabi SAW terhadap apa? Al-Masih ad-Dajjal. Kenapa? Karena kalau Al-Masih ad-Dajjal, sebagaimana tadi Nabi sabdakan, kalau kalian dengar dia keluar, apa? Jauh lari. Sekarang riya, Anda mau lari kemana? Hah? Mau lari kemana? Orang dia ada pada diri kita. Dia munculnya di hati kita. Jadi kita mau larinya kemana? Nggak ada tempat lari. Kalau Dajjal bisa lari, nggak ketemu Dajjal, alhamdulillah nggak ketemu. Jadi kita tuh berharap nggak ketemu Dajjal, bukan justru malah berharap ketemu. Ya, aneh sebagian orang ini pengen cepat-cepat ketemu ya. Kita tuh diperintahkan oleh Rasul menjauh, jangan ketemu sama dia, khawatir iman kita apa? Nggak kuat. Jadi kita tuh jangan jadi orang yang ngerasa, oh saya kuat imannya, jangan. Menghindar dari berbagai macam sebab-sebab keburukan itu juga diperintahkan. Ini contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian dengar Dajjal, lari, menjauh, sejauh-jauhnya, jangan sampai ketemu sama dia. Itu makanya Nabi, walaupun Nabi sangat mengkhawatirkan Dajjal atas umatnya, Nabi masih bisa perintahkan lari. Tapi kalau riya, mau lari kemana antum? Ke gunung-gunung,
biar nggak ada orang, biar nggak riya. Masya Allah. Nah, sekarang kita coba jelaskan apa sih yang dimaksud riya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan riya? Riya itu diambilkan dari kata-kata ru'iyah, lihat. Yurai riyaan, jadi dia seperti apa? Ikut masdarnya seperti qatala yuqatilu qitalan. Ya, artinya minta supaya dilihat orang. Ya. Jadi ini yang menjadi kata kuncinya di sini. Jadi kita beramal ibadah ingin supaya orang lihat kita. Nah, apa gunanya kalau orang melihat kita? Ya, dia jadi menghormati kita, jadi memuliakan kita. Ya, menokohkan kita, dianggap sebagai ahlu ibadah, atau dia belajar ilmu supaya disebut sebagai alim, ahlul ilmi, belajar Al-Quran supaya disebut sebagai qari. Jadi buat orang yang riya itu disanjung, dipuji, ya dianggap sebagai tokoh, ditokohkan, walaupun nggak dapat jabatan yang seperti jabatan kalau kayak kita misalnya contohnya jadi anggota dewan, dia nggak dapat jabatan itu, tapi ditokohkan aja udah cukup. Orang menghormatinya, orang memuliakannya, nah, sehingga nanti dia manfaatnya manfaat yang seperti itu ya, bukan manfaat maddi, bukan manfaat material, manfaatnya immaterial, manfaat ma'nawiyah. Orang menghormati, orang jadi sungkan, orang jadi segan. Itu ya. Itu namanya manfaat material. Kalau yang manfaat duniawi yang imaterial. Kalau yang material nanti ada pembahasannya lagi. Beramal dengan niat tujuan dunia, ini yang material. Ini yang material. Kalau riya ini immaterial, sanjungan, pujian, penghormatan, pengagungan, dan seterusnya. Ya, ini riya ini. Jadi dia beramal tujuannya untuk itu. Beramal tujuannya untuk itu. Nah, ada ungkapan yang mirip, yang senada, itu sum'ah. Kalau sum'ah itu dari kata-kata ya sami'ah, didengar orang. Tapi ya sebenarnya secara makna sama-sama aja, cuman bedanya yang riya lebih dilihat, kalau ini didengar, tapi ujungnya sama. Orang dengar jadi menghormati dia, jadi memuliakan dia, jadi menyanjung dia. Ya, dianggap sebagai orang yang berilmu, disebut-sebut sebagai orang berilmu, disebut-sebut sebagai pemberani. Seperti hadis, orang berjihad supaya disebut sebagai pahlawan. Orang menuntut ilmu supaya disebut alim, qari. Orang sedekah supaya disebut sebagai apa? Dermawan. Orang itu orang dermawan. Itu riya. Dia tujuannya itu. Tujuannya itu. Gitu ya. Nah, ini termasuk tadi kita sudah katakan, ini kalau sedikit artinya di tengah-tengah perjalanannya muncul ibadah. Di ibadahnya karena Allah, di tengah-tengah jalan ada muncul nongol dalam hati. Itu. Maka ini yang disebut syirik kecil. Ini yang disebut apa? Syirik kecil. Tapi kalau dari awal memang tidak ada niat karena Allah, ini yang tadi syirik besar, dan itu pelakunya adalah orang-orang munafik dengan an-nifaq al-akbar, dengan kemunafikan yang besar. Begitu ya, bedakan itu ya. Jadi kayak kita tadi sudah sebutkan, orang-orang munafik yang dimaksud Nabi SAW, yang hatinya kufur, nggak beriman, tapi pura-pura iman. Dia sholatnya murni supaya hanya dianggap bagian dari orang Islam, sehingga nanti dia mendapatkan manfaat-manfaat baik tadi immaterial atau material. Diakui sebagai orang Islam, nanti kalau pas lagi jihad menang ya dapat bagian dari harta rampasan perang. Nah itu nggak ada sama sekali karena Allahnya nggak ada. Maka riya yang seperti ini atau ar-riya al-mahd, murni riya dari awal sampai akhir, hampir tidak didapati dari orang mukmin.
Karena dia masuk dalam nifaqun akbar dan syirik besar. Karena apa? Karena nggak ada imannya sama sekali. Berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin dia beramalnya karena Allah. Tetapi tadi di tengah-tengah jalan itu syaitan munculkan, bisikkan pada hati kita dan seterusnya. Ya. Nah, makanya kalau yang disebutkan di dalam Al-Qur'an misalnya yang di surat Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya riya kepada manusia. Ini orang munafik dengan nifaq akbar. Maka Allah sebutkan wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Ini nifaq akbar. Riyanya dari awal sampai akhir. Ya. Seperti juga yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-38, mirip ayatnya, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, dan orang-orang yang menginfakkan harta karena riya kepada manusia. Wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir, sama sekali dia tidak ada iman kepada Allah dan enggak ada iman kepada hari akhir. Tidak ada sama sekali iman pada dirinya. Ini yang nifaq akbar. Sebagaimana juga Allah firmankan di surat An-Nisa 142, yang innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik berusaha menipu Allah, Allah akan balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Apabila mereka salat malas-malasan karena enggak ada iman sama sekali. Malasnya karena enggak ada iman sama sekali. Yura'una nas, kalau mereka salat biar hanya supaya dilihat orang dan dianggap sebagai bagian dari orang Islam. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, ini jadi ayat-ayat ini yang dimaksud di sini adalah mereka orang-orang yang nifaq akbar dari awal sampai akhir amalnya nggak ada sama sekali karena Allah. Nah, adapun firman Allah yang tadi yang di dalam surat Al-Kahfi 110 yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, ini para ulama salaf dari kalangan mufassirin menyebutkan ayat ini menjelaskan haramnya riya dan dia termasuk syirik yang tersembunyi. Ya, yang tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan ada diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dan juga Al-Imam At-Tabari bahwa sebab turunnya ayat ini, ada seseorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya melakukan satu hal yang saya berharap wajah Allah, tapi juga saya senang kalau ada orang yang melihat saya melakukan hal itu." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sampai diturunkan ayat yang terakhir dari suratul Kahfi ini. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ini terkait dengan firman Allah, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari disingkap betis. Nah, ini nanti ada hadisnya. Kita jelasan ayat dengan hadis saja, bukan menurut saya, nanti orang salah faham nanti. Pada hari disingkap betis dan mereka diperintahkan, diajak untuk sujud tapi mereka tidak mampu bersujud. Ini yang di surat Al-Qalam ayat 42. Rasulullah SAW sabdakan hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menafsiri ayat ini. Yakshifu Rabbuna an saqihi. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kami menyingkap betisnya. Ini hadis Nabi, bukan penjelasan dari saya ya, bukan ya. Ya, kalau umpamanya antum mengingkari, ya antum mengingkari hadis berarti. Gitu aja. Ini bukan penjelasan dari sini. Hadisnya bunyi begitu.
Masya Allah punya betis. Kita cuman bacain hadis, Pak. Ya. Dan saya tidak pernah menjelaskan kepada hadirin sekalian bahwa betisnya Allah itu begini, begitu, kayak betisnya. Enggak pernah. Rasulullah juga enggak. Lalu kemudian ada orang yang berkata kalau itu dimaksudkan betis maka begini maka begitu. Itu kan pikirannya dia sendiri toh. Berarti yang masalah siapa? Pikirannya dia, bukan hadis. Iya. Maka kita tidak butuh kepada takwilatnya orang yang dia sendiri telah menggambarkan Allah dengan gambarannya sendiri, dia sendiri, bukan kita. Lalu dituduh Anda ini berarti mengatakan Allah punya fisik loh. Sekarang pertanyaannya, fisik yang Anda maksud fisik apa? Nah, kita balik tanya aja, malaikat punya fisik? Dia suruh jawab. Kalau dia bilang iya, kayak apa fisiknya malaikat? Dia nggak bisa jawab. Ya nggak tahu lah. Kenapa cepat sekali bilang nggak tahu? Tapi giliran Allah Anda bayang-bayangin. Allah musta'an. Pada hari Allah menyingkap betisnya, fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minah. Setiap mukmin laki-laki beriman, yang laki-laki perempuan semuanya sujud. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'ata. Maka tersisa orang-orang yang ketika di dunia sujud karena ria, ingin dilihat orang, dan sum'ah karena ingin didengar orang. Fayadhhab liyasjud, lalu dia pun berusaha untuk sujud, fayaudu dhahru tabqan wahida. Punggungnya seperti gini lurus, nggak bisa ditekuk. Itu orang-orang munafik yang pura-pura salat, enggak diterima semuanya amali oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, yang tadi itu taraktuhu wa syirkahu, udah saya tinggalkan. Bahkan mereka berusaha menipu Allah. Perhatikan di ayatnya. Innal munafiqin, sungguhnya orang-orang munafik mereka yukhadi'un Allah, berusaha menipu Allah. Pertanyaan, bisa nggak Allah ditipu? Nggak bisa. Wa huwa khaidu, Allah akan balas mereka. Di antara balasannya ini, ketika mereka mau sujud, nggak bisa sujud, tegak ini, punggungnya tegak lurus, nggak bisa ditekuk. Allahu Akbar. Nah, jadi ini apa? Jelas, ini adalah merupakan kalau yang ini tadi hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ini kesyirikan yang dilakukan atau riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah riya yang dari awal sampai akhir memang isinya riya semua, nggak ada sisanya sama sekali. Nah, adapun tadi orang mukmin, dia ada karena Allah. Ya ada karena Allah, tapi kemudian dihembuskan oleh syaitan di tengah-tengah amalnya. Dan seterusnya, dan masih banyak lagi ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah riya, termasuk diperintahkan nanti orang yang beramal karena seseorang, Allah perintahkan agar dia minta pahala kepada orang yang dia riya kepada orang itu. Silahkan minta pahala sama dia. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Nah, kita ingin kutipkan satu perkataan dari para ulama terkait dengan masalah ini. Ya, terkait dengan masalah ini. Di antaranya perkataannya Al-Imam Ibnul Qayyim, "At-tazayyunu bil mura'ah 'ainu ibadatin nafs." Menghias satu ibadah supaya dilihat orang, itu hakikatnya dia nyembah dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena dia merasakan senang kalau orang nyanjung, senang kalau orang memuji, senang orang kalau menghargainya, puas dirinya karena itu namanya dia nyembah dirinya sendiri. Makanya yang namanya ibadah itu bukan mencari kepuasan diri sendiri, berharap ridha Allah, pahala Allah, dan mengikuti tuntunan, walaupun kitanya nggak seneng. Jelas.
Kan ada orang, nggak enak lah kalau ibadah kayak begitu. Dia ngikutin maunya dia sendiri itu. Maunya, senengnya dia, enaknya dia. Itu namanya dia nyembah dirinya sendiri. Ibadatun nafs. Atau ya tadi, dia ibadah sesuai sih dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi yang dia harapkan sanjungan orang. Kalau orang sanjung, dia seneng, dia bahagia. Kalau orang nggak sanjung, dia nggak seneng. Ya? Nah, ini tidak diperkenankan nih. Nah, apakah setiap ibadah yang bercampur dengan keriaan, dengan riya, hilang semuanya sama sekali? Nah, itu. Apabila dia dari awal ibadahnya memang hanya untuk disanjung manusia, jelas amalnya batal semuanya. Amalnya apa? Batal semuanya, seluruhnya. Dari awal dia, misalnya dia ibadah dari awal sampai akhir memang tujuannya hanya sanjungan manusia, penglihatan manusia, penghargaan manusia. Ini yang disebut dengan ar-riyaul mahdhu, murni riya. Yang artinya apa? Habis. Amal yang dia kerjakan itu habis. Dari awal sampai akhir nggak ada yang tersisa sedikit pun. Na'udzubillah. Nasallallahu al-afiyah. Yang kedua, dari awal sampai akhir dia inginkan Allah, bersamaan dengan itu selain Allah juga, barengan. Kalau yang tadi murni hanya untuk manusia, ini jelas nggak ada Allahnya sama sekali ini, ya nggak ada Allahnya sama sekali. Yang ini apa? Dia inginkan Allah, pahala dari Allah, tapi juga sanjungan manusia, dan ini terus beriringan. Syirik nggak ini? Syirik nggak ini? Orang berada. Ini juga sama. Sirna semua amalnya, na'udzubillah. Artinya semua amalnya yang dia kerjakan yang ada itu bersamaan. Nah, terus bagaimana ini kalau orang niat awalnya karena Allah Rabbul Alamin, lalu kemudian di tengah-tengah muncul setan hembuskan, bisikan dalam hatinya ria dan seterusnya. Aslinya amalnya karena Allah. Kalau dia biarkan, nih, gitu ya. Jadi bagaimana kalau umpamanya itu terjadi pada dirinya? Para ulama dalam hal ini berselisih. Ya, dalam hal ini berselisih. Wa in istarsala ma'ahu fahal yahbitu bihi 'amalu am la yadurru dzalik wa yujaza ala asli niyati. Fi dzalika khilaf bainal ulama. Apakah membahayakan dirinya kalau dia biarkan, atau bagaimana? Apakah tetap dia mendapatkan pahala karena awal mula niatnya karena Allah? Dalam hal ini para ulama berselisih. Sebagaimana Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan amalnya tidak batal seluruhnya, tetapi dia bisa mendapatkan kebaikan karena niat awalnya. Ini diriwayatkan dari tabi'in, seorang tabi'in itu Al-Hasan Al-Basri. Dan kata Imam Ibnu Jarir, perselisihan ini kalau amalnya itu berkaitan awal dengan akhirnya, seperti sholat, seperti puasa, seperti haji. Jadi maksudnya berkaitan gini, misalnya saya salat, Allahu Akbar, lalu kemudian dia awal mulanya niat karena Allah, dapat 2 rakaat, ada orang ngeliatin, dia ngerasa bahwa ada yang ngeliatin, lalu dia perbagus di 2 rakaat selanjutnya. Misalnya 2 rakaat pertama alhamdulillah aman, nggak ada ria. Di tengah-tengah atau rakaat ketiga keempat ada datang ria. Kata Imam Ibnu Jarir, para ulama berselisih ini dalam hal ini. Belah berselisih. Apakah amalnya tetap nggak apa-apa walaupun ada riaknya? Ataukah kalau dia biarkan? Kalau dia berusaha ngelawan, insya Allah amalnya tetap. Kalau dia berusaha melawan, apa? Amalnya insya Allah tetap. Kalau dia biarkan, para ulama berselisih. Sebagian mengatakan amalnya batal. Amalnya batal seluruhnya. Sholat 4 rakaatnya seluruhnya.
Walaupun yang pertama itu ada karena Allah, 2 rakaat pertama, 2 rakaat yang kedua ini menghapuskannya. Karena apa? Yang namanya sholat dari awal sampai akhir terkait nggak? Terkait. Misalnya Anda sholat dapat 2 rakaat, lalu rakaat ketiga batal. Ngurangin dari awal apa lanjut terus? Ngulang dari awal, kan berarti terkait satu dengan yang lain. Di sinilah terjadi perselisihan. Kata Imam Ibnu Jarir, di sini terjadi perselisihan. Sebagian para ulama katakan kalau dia nggak ngelawan batal, seluruhnya batal. Sholat ini aja, yang lainnya enggak. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari lebih menguatkan amalnya tidak batal sirna begitu saja, dia bisa mendapatkan pahala karena niat awalnya. Nah, itu ya. Tetapi wallahu alam, dalam hal ini tentunya kita tidak boleh membiarkan itu, mesti dilawan. Adapun yang enggak ada hubungannya antara satu dengan yang lain, misalnya seperti baca Al-Qur'an, baca Al-Quran, misalnya saya baca 5 ayat nggak ada riya, nggak ada, karena Allah. 5 ayat selanjutnya ada riya, karena ada yang dengerin, akhirnya saya bagus-bagusin bacanya misalnya, karena didengar orang. Nah, kalau yang ini para ulama jelaskan ini nggak ada perselisihan, yang 10 sah sudah. Yang 10 ayat apa? Sah. Yang 10 ayat belakangan yang saya riya itu yang apa? Yang batal, karena memang baca Al-Quran tidak terhubung satu dengan yang lain. Misalnya contoh gini, Anda wudhu, ini menurut sebagian para ulama yang mengharuskan baca Al-Quran dengan wudhu misalnya ya. Dia wudhu lalu dia baca 10 ayat, batal. Dia wudhu terusin atau ngulang? Terusin kan, beda sama sholat tadi kan. Betul? Iya, beda sama sholat. Atau kayak saum dari pagi sampai zuhur nggak ada riyanya. Misalnya contoh, dari zuhur sampai maghrib, ini karena orang nyanjung ini hebat. Itu kan muncul dalam hati. Ini kan terkait satu dengan yang lain ya, dari awal terkait. Nah, ini yang terjadi khilaf di antara para ulama yang ini. Kalau dia biarkan apakah batal atau tidak? Sebagian mengatakan tidak karena asli niatnya yang lebih dihitung. Sebagian mengatakan tidak. Tetapi yang jelas, kualitas amal jelas berkurang dengan sebab ini. Kalau dia biarkan riyanya itu tidak dia lawan. Maka oleh karena itulah yang namanya riya itu adalah upaya untuk memerangi riya adalah jihad sepanjang hidup. Ya, apa? Jihad sepanjang hidup. Kenapa? Rasul aja khawatir pada para sahabat. Masa kita nggak khawatir sih? Memang kita lebih soleh daripada sahabat? Memang kita lebih berilmu dari para sahabat kan enggak? Jadi kalau Rasul khawatirkan para sahabat, apalagi yang bukan sahabat. Jangan bilang apalagi kita, kalau kita udah ketahuan lah. Apalagi yang bukan sahabat. Maka oleh karena itu perjuangan melawan dan memerangi riya sepanjang hidup. Gitu ya. Maka tadi di tengah-tengah kita salat, niatnya udah benar di awal, di tengah dihembusin sama syaitan, dibisikkan. Maka kita berusaha untuk tadi melawannya, menangkalnya. Itu ya. Ya, makanya kita berusaha melawannya. Apalagi tadi ibadah-ibadah yang seperti salat itu ya mesti dilawan. Ketika dia muncul kita lawan. Makanya para ulama katakan kalau dia lawan fahadza la yadurruhu, itu enggak membahayakan dirinya. Yang bermasalah kalau dia biarkan. Nah, itu tadi yang para ulama berselisih. Bagaimana kalau dia biarkan saja? Gitu ya. Kalau dia lawan tidak membahayakan dirinya. Tapi kalau dia biarkan, nah ini yang setidak-tidaknya kalau ada sebagian para ulama katakan dia tetap bisa mendapatkan pahala karena asli niatnya, tapi jelas kualitas amalnya atau kualitas ibadahnya berkurang drastis tentunya. Nauzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini butuh kepada pembahasan yang panjang. Tapi kita cukupkan dulu. Nah, sekarang kita tambahkan. Terus gimana kita caranya melepaskan diri dari riya? Di antaranya yang pertama kita wajib memahami dan meyakini betul bahwa riya yang sedikit itu syirik kecil. Walaupun dia kecil, jangan tertipu dengan istilah kecil.
karena dia bisa menghantarkan kepada syirik yang besar atau riya yang lebih besar, yang murni riya. Itu. Jadi jangan pernah terkecoh dengan istilah kecil, karena syirik itu walaupun kecil lebih besar daripada apa? Dosa besar yang lain. Jadi kalau umpamanya kita mau bikin perbandingan, apakah betul bahwa riya itu lebih besar dari mencuri? Ya. Wah, kalau begitu mendingan mencuri aja daripada riya ya. Ya enggak begitu. Ini salah lagi ini. Gitu. Wah, itu yang sholat aja bisa kena riya. Jadi kalau umpamanya sholat riya percuma, sia-sia, mendingan enggak sholat, parah lagi itu. Ini maju mundur kena ini. Yang kedua, kita wajib meyakini bahwa riya itu sebenarnya adalah melecehkan Allah, menghina Allah. Kok menghina Allah? Iya. Apa ada yang lebih pantas kita harapkan melebihi janji Allah, pahala Allah, pujian Allah, sanjungan Allah? Ada nggak yang lebih kita harapkan selain itu semua? Nggak ada. Lalu kemudian kita berharap sanjungan manusia, pujian manusia. Berarti kan kita sama-sama meremehkan Allah, merendahkan Allah. Allah yang semestinya lebih pantas kita harapkan. Itu makanya kenapa kita diperintahkan mempelajari tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, agar semakin mengenal Allah. Kenapa kita diperintahkan untuk belajar tentang akhirat, nikmat, surga, agar kita lebih memprioritaskan itu dibandingkan pujian manusia, sanjungan manusia. Sementara ada sebagian orang yang begini, na'udzubillah, ini juga karena ya kalau dibilang tidak punya ilmu, jadi memang ada satu ungkapan begini. Belajar atau mengetahui sesuatu setengah lebih bahaya daripada nggak tahu sama sekali. Jadi Pak, orang mempelajari sesuatu setengah-setengah lalu dia informasikan lebih bahaya daripada apa? Kagak tahu sama sekali. Karena orang nggak tahu sama sekali, ya saya nggak tahu, selesai. Taunya setengah-tengah, ngasih taunya setengah-setengah juga. Apa dia bilang? Masa kenikmatan surga cuman makanan, buah-buahan, minuman, bidadari. Itu kan seakan-akan hanya kenikmatan fisik doang. Dia yang nggak paham. Dia yang nggak paham, makanya sabarlah duduk di majelis ilmu, sabar, jangan buru-buru nyimpulin sendiri gitu. Baca ayat, baca hadis, masa surga kenikmatannya cuma begitu doang. Makanya kalau ibadah cuma berharap surga mah nggak ikhlas. La ilaha illallah. Yang janjiin surga siapa? Allah. Masa Allah ngajarin umatnya biar nggak ikhlas? Masa Allah ajarin hambanya biar nggak ikhlas? Kan nggak mungkin. Yang beritahukan tentang kenikmatan surga selain ayat Al-Quran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis-hadis yang sahih, betul? Betul. Masa Nabi ngajarin umat biar nggak apa? Biar nggak ikhlas. Jadi sebenarnya yang aneh itu dia tuh ajaran agama. Sebenarnya dia yang bingung sebenarnya itu. Makanya kalau bingung tuh jangan ngajak-ngajak orang, sendirian aja lah gitu. Sehingga apa dia? Masa kita ibadah berharap surga? Nggak ikhlas tuh katanya. Surga isinya makanan, buah-buahan, perempuan, bidadari katanya. Masa hanya itu yang kita harapkan? Ini orang jahil. Dia tidak faham bagaimana berinteraksi dengan nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak faham. Nah sekarang ini berarti bahwa yang namanya manusia itu fitrahnya beramal harus ada yang diharapkan, betul enggak? Fitrah. Lah kalau beramal enggak ada yang diharapkan, hampa, ngapain? Maka keliru orang mendefinisikan ikhlas itu tidak berharap apa-apa. Ini keliruan besar ini. Berharap apa yang Allah janjikan pada dirinya, ikhlas. Makanya orang beramal makanya dia harus tahu janji-janji Allah, biar supaya ketika dia beramal hadirlah dalam benaknya janji-janji Allah itu yang mendorong dan memotivasi dia, sehingga menjadi hinalah pujian manusia, sanjungan manusia dan seterusnya. Karena ada yang jauh lebih berharga untuk diperjuangkan dibandingkan hanya sekedar pujian dan sanjungan manusia. Nah, kita dengarkan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan dulu ini di antara cara-cara kita
bisa terlepas dari riya. Selanjutnya adalah kita wajib meyakini bahwa riya dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Tadi hadis yang kita sudah sebutkan. Apalagi bagi orang yang selain mereka, maka kita selalu khawatir terhadap riya, sehingga kata Al-Hasan Al-Basri, ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafiq. Tidak ada orang yang khawatir terhadap riya melainkan dia orang mukmin. Dan apabila orang itu merasa aman dari riya, maka dia munafik. Sampai pernah satu ketika Imam Ahmad ditanya, "Ata'allamta hadzal ilma lillah?" Apa Anda belajar ilmu hadis ini karena Allah? Kata Imam Ahmad, "Ama lillahi fa'azizun." Adapun karena Allah itu sesuatu yang berat. Walakin syai'un hubbiba ilayya fa fa'altu. Tetapi Allah jadikan saya mencintai ilmu hadis, maka saya mempelajarinya. Sampai Imam Ahmad aja nggak berani mengklaim, "Ya, saya mengerjakan ini karena Allah." Imam Ahmad nggak berani mengklaim, "Ya, saya belajar ilmu hadis ini karena Allah." Nggak berani. Allah jadikan saya menyukainya, maka saya kerjakan. Ini bukan berarti nggak ada niat karena Allah, tapi karena khawatir riya. Masya Allah, Imam Ahmad khawatir riya. Bahkan para ulama ketika disebut riya, nifaq, selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk juga ini, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari riya. Lalu kemudian selanjutnya kita wajib meyakini bahwa perkataan manusia, sanjungan manusia tidak merubah apa-apa. Ya, nggak merubah apa-apa. Artinya bukanlah sesuatu yang mesti kita jadikan harapan, sanjungan manusia, apresiasi manusia. Kalau tahu diberi ya udah nggak apa-apa. Kalau lah umpamanya enggak juga nggak apa-apa. Dan termasuk juga selalu khawatir, termasuk bisa menghindarkan dari diri kita ya, selalu khawatir amal kita nggak diterima. Khawatir amal kita apa? Nggak diterima. Jadi tetap berharap diterima, tapi juga kita khawatir kalau amal kita apa? Nggak diterima. Jadi mesti tetap kita khawatir amal kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah perintahkan kepada kita kan agar kita menghindar dari riya. Ini berarti apa? Bukan sesuatu yang mustahil kita bisa lepas dari riya. Karena Ustadz kalau begitu mustahil dong. Enggak, bukan sesuatu yang mustahil. Makanya tadi kita lebih banyak menyanjung Allah, memuji Allah, mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah, sehingga yang lebih besar tujuan dan harapan kita adalah Allah Rabbul Alamin. Dibandingkan apa? Sanjungan dan pujian manusia. Tapi memang nggak dipungkiri yang namanya pujian itu lezat. Nah itu lezat apa? Lezat. Iya, bohong orang kalau dipuji itu nggak seneng tuh bohong. Pujian sanjungan itu lezat. Tapi jangan itu yang jadi tujuan. Makanya pernah ada seorang yang datang kepada Rasulullah, saya berusaha menyembunyikan amal saya dan seterusnya. Tapi orang kemudian tahu lalu dipuji-puji sanjung-sanjung. Rasul sabdakan tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah kabar gembira bagi orang beriman yang disegerakan oleh Allah Rabbul Alamin. Yang penting kita nggak jadikan itu sebagai apa? Tujuan. Nah, di antara ciri dia menjadikan itu sebagai tujuan, kalau disanjung dia senang, nggak disanjung dia marah, dia nggak senang. Iya, orang nggak ada terima kasihnya banget sih orang udah, nah itu misalnya. Iya, orang kok nggak tahu balas budi, orang bilang terima kasih, kayak ucapin apa, ini nggak sama sekali gitu. Gitu ya. Nah kadang-kadang itu setan nggak berhenti sampai di situ, dia berusaha lagi bikin samar dalam hati kita. Kok Anda ngomong begitu? Nggak boleh ngomong begitu. Orang kalau beramal nggak usah berharap pujian, sanjungan dan ucapan terima kasih dari orang. Saya bukannya berharap, saya cuma mau ngedidik dia aja. Ini hati-hati. Bener nggak Anda begitu supaya memang mendidik dia, atau sebenarnya ada bagian dari diri Anda yang nggak terpenuhi itu tadi? Luar biasa setan mainnya itu. Iya, mainnya luar biasa di situ. Makanya sama ini ada pertanyaannya.
Gimana dia salatnya, dia baguskan seperti tuntunan agar memberi contoh. Bener nggak dia kasih contoh atau ada terselip dalam hatinya cuman dia berkelit? Kita nggak bilang nggak boleh. Gitu kan ya? Ya kalau sholat jamaah pasti kelihatan orang, nggak mungkin lah nggak kelihatan. Ya maksudnya sholat sunnah, makanya tetap sholat sunnah itu lebih bagus di mana? Di rumah. Kenapa lebih sembunyi, lebih selamat dari riya. Tapi kalau ternyata dengan sholat di rumah Anda nggak pernah sholat sunnah, ya sholat aja di masjid. Ya. Karena ada orang begitu. Jadi syaitan itu tipunya dari dua sisi sekaligus. Jangan sholat di masjid, nanti Anda riya. Kan lebih bagus di rumah. Oh iya ya, pulanglah dia ke rumah. Sampai di rumah lupa. Dan itu terus menerus. Kalau sekali lupa berarti besoknya ngerjain gak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu terus menerus berarti memang wah ini gak bisa nih berarti. Ya di masjid kerjakan sambil berusaha terus memperbaiki apa? Niatnya. Muncul tolak. Jangan juga meninggalkan perbuatan karena manusia. Saya nggak mau dilihat orang lah sholat di masjid, maunya sholat di rumah aja. Tapi karena faktor itunya, itu juga nggak boleh. Iya, gitu. Jadi sama-sama ini mengerjakan amal karena manusia tidak boleh, meninggalkan amal karena manusia juga apa? Tidak boleh. Makanya selanjutnya apa? Amalan-amalan sunnah lebih baik disembunyikan. Dan hendaknya kita punya amalan yang tersembunyi, yang orang nggak tahu. Dalilnya hadis Bilal yang ketika Rasul tanyakan amalan apa yang kau kerjakan sehingga terdengar suara sendalmu di surga. Itu bukan Bilal ngerjain amalan yang gak ada tuntunannya. Ini orang salah lagi memahami hadisnya. Itu Bilal ngamalin yang ada tuntunannya, cuman disembunyikan. Makanya Rasul tanya. Gitu. Yaitu wudu, habis wudu beliau apa? Salat. Dia salat. Nah, lalu kemudian selanjutnya orang yang berbuat riya itu berarti dia tidak mengenal Rabbnya. Makanya itu kata kuncinya apa? Dia kenali Rabbnya, dia kenali akhiratnya. Jadi terkumpul padanya harapan-harapan. Berharap surga, berharap ridhonya Allah, sehingga nanti riyanya berkurang. Berharap kenikmatan surga, sehingga nanti tujuan materialnya, dunianya mulai berkurang. Berharap ridhonya Allah, sanjungan Allah, maka nanti riyanya jadi apa? Berkurang. Maka secara umum kata kuncinya, orang mau terhindar dari riya, mau tidak mau dia wajib nuntut ilmu, mengenali Allah, mengenali hari akhir. Banyak berbicara tentang keagungan Allah dan banyak membicarakan tentang akhirat. Gimana kita nggak jadi tipikal orang yang material, ngobrolinnya dunia melulu. Iya kan? Itu dia. Bagaimana riaknya orang yang nggak bersangkutan dengan ibadah, contohnya pamer makanan, pamer baju baru. Ini buat apa dipamer-pamerin? Buat apa juga dia pamer-pamerin? Nikmat datang dari Allah disyukuri, dipakai boleh. Menceritakan nikmat dalam rangka bersyukur boleh. Pamer nggak boleh. Lalu ini dari pertanyaan Abdullah Al-Hafidh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat agar kami merasa selalu diawasi oleh Allah, dan mohon nasihat agar lisan kami selalu basah dan berzikir kepadanya. Gak ada jalannya menuntut ilmu. Belajar. Menuntut ilmu, tauhidnya diperbaiki, makin mengenal Allah, makin mengenal akhirat dan seterusnya. Pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana hukumnya mengikuti orang yang pemahamannya keliru, khususnya dalam bab akidah, yaitu mentakwil sifat Allah. Satu poin yang perlu kita paham, kita belajar ilmu bukankah agar supaya kita semakin mengenal Allah, agar tadi semakin cinta kepada Allah, sehingga yang kita harapkan ridhonya Allah, kecintaan Allah, sanjungan Allah. Riya jadi kurang dengan sebab itu kan. Kita kenali akan surga dengan kenikmatannya, akhirat, neraka dengan azabnya, sehingga kecintaan kita yang berlebihan pada dunia jadi berkurang kan. Jadi lebih ke sana diarahkan, dipalingkan. Lalu bagaimana kita bisa semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengikuti orang yang pandangannya
mentakwil sifat Allah, membelokkan makna. Bagaimana kita bisa sampai kepada mencintai Allah Rabbul Alamin? Maka wallahu a'lam, jawabannya ya jangan mengikuti metode yang seperti tadi kita sudah sebutkan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.